Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiyah, NIM 18130026. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran micro teaching dengan tema keterampilan mengaktifkan belajar siswa. So, tonton videonya sampai akhir ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, di sini Ibu punya bahan belajar. Ini akan saya bagikan kepada kalian satu bangku satu. Jadi kalian belajar berpasangan dengan teman bangku kalian. Selanjutnya, setelah kalian baca, setelah kalian menganalisis bacaan ini, kalian tulis di kertas bagian mana yang kalian tidak mengerti. Oke, sampai sini paham? Ya udah, Ibu akan bagikan ini ya. Ngerjakannya yang betul-betul, nggak boleh asal-asalan. Oke, semangat ya. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah memegang pertanyaan dari kalian semua dan Ibu sudah membaca. Setelah Ibu baca, pertanyaan yang paling banyak yaitu mengenai siapa sih pelaku ekonomi dalam perekonomian itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa saja pelaku ekonomi dalam perekonomian itu? Ada berapa? Ada 4. Ayo, siapa yang bisa? Siapa saja 4 ini? Nah, coba Mbak Ismi, siapa saja? Nah, tepat sekali jawabannya. Jadi pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Pintar sekali. Nah, di sini Ibu punya kertas. Ibu akan membagikan kepada kalian satu persatu. Setelah itu, kalian tulis pertanyaan tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Setelah kalian menulis pertanyaan di kertas ini, lalu kalian gulung dan kalian kasihkan lagi kepada Ibu. Oke? Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah memegang pertanyaan dari kalian semua. Ibu akan kocok, lalu akan Ibu bagikan kepada kalian secara acak. Jadi satu orang akan mendapatkan satu pertanyaan, entah itu pertanyaan dari siapa. Setelah itu, Ibu akan meminta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan, membacakan pertanyaan yang diperoleh, dan memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Siap nggak siap? Harus siap ya, harus berani, oke? Ibu akan bagikan dulu ini. Nah, ayo sekarang siapa yang ingin maju membacakan pertanyaan yang diperoleh lalu menjawab pertanyaan itu? Ayo, siapa yang mau maju? Nggak boleh nunjuk temannya, harus tunjuk dirinya sendiri, harus berani. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, silakan Mbak Bella, kasih pos dulu. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Bella yang telah berani maju untuk membacakan pertanyaannya serta memberikan jawaban. Jawabannya telah bagus, sudah tepat. Pertanyaan tentang bagaimana peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Oke, peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian itu ada 2. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia atas faktor-faktor produksi. Nah, apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Oke, yang pertama ada penyediaan lahan, yang kedua ada tenaga kerja, lalu ada modal dan keahlian. Hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Bagaimana sih hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Tahan dulu. Kalian tulis jawaban kalian di kertas kalian masing-masing. Oke? Ayo coba ditulis, bagaimana sih hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Sudah? Sudah kalian tulis jawabannya di kertas kalian masing-masing? Oke, kalau sudah, sekarang
kalian diskusi dengan teman bangku kalian. Kalian bandingkan jawaban kalian dengan teman bangku kalian. Sudah? Kalian sudah membandingkan jawaban kalian dengan jawaban dari teman bangku kalian? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan, menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukannya. Coba siapa ya? Siapa? Tenang, nggak boleh deg-degan, harus siap. Kan kalian pintar-pintar semua. Coba Mbak Rani dan Mbak Ismi, silakan maju. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat temannya. Nah, itu tadi jawaban dari teman kalian mengenai hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Jawaban dari Mbak Ismi dan Mbak Rani tadi udah sangat udah sangat jelas, udah sangat detail sekali. Ibu akan berikan klarifikasi dan simpulannya. Nah, kalian lihat ini. Di sini ada gambar rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Bagaimana sih hubungan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen ini? Yang pertama, rumah tangga produsen menjual barang atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen membayar atas pembelian barang atau jasa yang telah dijual itu tadi. Selanjutnya, rumah tangga konsumen membelikan faktor-faktor produksi seperti sewa, upah, keahlian, tenaga kerja kepada rumah tangga produsen. Sebaliknya, rumah tangga produsen membayar atas jasa-jasa atas faktor produksi itu tadi. Oke, sampai sini udah paham? Kan murid ibu udah pintar-pintar semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, ibu akan membagikan kalian sebuah bacaan. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan ini. Sudah dapat semua? Nah, kalau sudah, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ibu dikte ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran rumah tangga konsumen dalam suatu perekonomian? Yang kedua, bagaimana peran rumah tangga produsen dalam suatu perekonomian? Yang ketiga, bagaimana peran rumah tangga pemerintah dalam suatu perekonomian? Yang keempat, ini pertanyaan terakhir, bagaimana peran rumah tangga luar negeri dalam suatu perekonomian? Sudah? Oke, kalau sudah, ibu minta kalian berkelompok, kelompok kecil aja yang terdiri dari 4 orang. Silakan berkelompok. Kalian sudah mendiskusikan dengan kelompok kalian mengenai 4 pertanyaan dari ibu tadi? Sudah ada jawabannya? Sudah semua? Oke, kalau sudah, ibu minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Yuk, silakan maju. Nah, sudah maju semua ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Baik, ibu akan menyimpulkan dan mengklarifikasikan jawaban dari kalian semua. Yang pertama yaitu peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini memiliki 2 peran. Yang pertama yaitu sebagai konsumen, dan yang kedua sebagai penyedia atas faktor-faktor produksi seperti penyediaan lahan, penyediaan tenaga kerja, keahlian, dan lain-lain. Yang kedua, peran rumah tangga produsen. Produsen ini memiliki peran yaitu memproduksi barang atau jasa yang nantinya akan dijual kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu seperti ibu dan kalian semua ini merupakan rumah tangga konsumen, membeli sepeda, buku, alat tulis ke rumah tangga produsen, ke pabrik-pabrik. Nah, katakanlah seperti itu ya.
Lalu yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai pengatur regulasi dalam suatu perekonomian. Yang kedua sebagai konsumen. Pemerintah ini juga sebagai konsumen. Contohnya di gedung pemerintahan katakanlah ia membutuhkan kertas, membutuhkan pulpen, pensil dari rumah tangga produsen. Berarti rumah tangga pemerintah ini juga melakukan kegiatan konsumsi. Dan yang terakhir peran dari rumah tangga pemerintah ini yaitu sebagai produsen, contohnya seperti BUMN, KAI dan PLN. Yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ibu tulis dulu di papan. Jadi apa sih peran pelaku ekonomi dalam perekonomian itu? Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Jadi pelaku ekonomi tadi ada 4, apa saja? Rumah tangga konsumen, ya, lalu rumah tangga produsen, lalu rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Pintar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membuat kalian menjadi 3 kelompok. Jadi ini ya, ini kelompok A, satu garis ini, lalu ini kelompok B, satu garis ini, dan ini kelompok C. Ibu tulis dulu. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok A membuat pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Pertanyaan tersebut nantinya akan ditujukan kepada kelompok B dan kelompok C. Ya, silakan membuat pertanyaan. Sudah? Kelompok A sudah membuat pertanyaan? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok A untuk menyampaikan apa pertanyaannya. Ya, silakan. Ayo, Mbak Ismi. Oke, ayo silakan kelompok B menjawab pertanyaan dari kelompok A. Bagaimana hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Ayo, siapa dari kelompok B yang bisa menjawab? Nggak ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa, dilempar ke kelompok C. Ayo, kelompok C. Wah, nggak ada yang bisa semua nih. Berarti kelompok A mendapatkan poin. Nih, kita tepuk tangan dulu. Kelompok A mendapatkan poin 1. Oke. Selanjutnya kelompok B membuat pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok A dan kelompok C. Silakan buat pertanyaan. Gimana? Kelompok B sudah buat pertanyaan? Oke, silakan perwakilan dari kelompok B untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan dijawab oleh kelompok C terlebih dahulu. Ayo dibuka lagi bukunya. Gak ada yang bisa jawab kelompok C. Ya udah. Dilempar ke kelompok A ya. Oke, kelompok A silakan. Yuk silakan Mbak Bella. Wah, tepat sekali jawabannya. Gimana kelompok B, benar? Oke, berarti kelompok A mendapatkan poin. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kelompok A udah mendapatkan poin 2 ya. Gimana nih kelompok B sama kelompok C? Nah, semangat. Diingat-ingat lagi apa penjelasan dari Ibu tadi, sama dibuka lagi bukunya. Oke, masih ada 1 kesempatan lagi. Sekarang kelompok C silakan membuat pertanyaan untuk kelompok A dan kelompok B. Udah? Kelompok C udah? Membuat pertanyaan? Ayo silakan perwakilan dari kelompok C menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan kelompok B untuk menjawab dulu.
bagaimana peran rumah tangga luar negeri dalam suatu perekonomian. Ya, gimana jawabannya? Kelompok C benar? Oke, benar, tepat sekali. Kelompok B mendapatkan poin 1. Kelompok A sudah nggak bisa menjawab karena pertanyaannya udah benar ya. Oke, jadi diskusi kita pada siang hari ini, kelompok A mendapatkan 2 poin, kelompok B mendapatkan 1 poin, dan kelompok C masih nihil. Baik, jadi pemenangnya yaitu kelompok A. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok A. Anak-anakku semua, diskusi pada hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kelompok A tadi membuat pertanyaan bagaimana hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Bagaimana jawabannya? Ya, tepat sekali, sudah benar ya, sudah jelas. Kelompok B tadi pertanyaannya bagaimana peran dari rumah tangga produsen dalam suatu perekonomian. Bagaimana jawabannya? Ya, tepat sekali. Sekarang kelompok C. Kelompok C tadi pertanyaannya bagaimana peran rumah tangga luar negeri dalam suatu perekonomian. Jawabannya bagaimana? Ya, tepat sekali. Sudah pintar-pintar. Itu tadi merupakan keterampilan mengaktifkan belajar siswa. Itu tadi saya menggunakan 5 strategi. Yang pertama yaitu learning start with a question. Yang kedua, everyone is a teacher here. Yang ketiga, the power of two. Yang keempat, information search. Dan yang terakhir yaitu tim quiz. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.